Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmalia Susanti, NPM 24530410006, akan memaparkan penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan perspektif behavioristik dan kognitivisme. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Namun, masih banyak ditemui kesalahan berbahasa baik lisan maupun tulisan yang menghambat pencapaian kompetensi ideal. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan nilai rata-rata ujian nasional bahasa Indonesia SMP hanya 65,8 dengan kesalahan dominan pada aspek kebahasaan dan pemahaman teks. Kesalahan ini dapat dijelaskan melalui teori behavioristik yang menyebut kurangnya rangsangan dan penyebutan penguatan sebagai penyebab, dan teori kognitivisme yang melihatnya sebagai bagian dari proses pembentukan pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis kesalahan berbahasa, menganalisnya dari kedua perspektif tersebut, serta merumuskan strategi pembelajaran yang efektif untuk menguranginya. Lalu yang kedua itu adalah landasan teori. Kedua pandangan behavioristik dan kognitivisme mampu berkontribusi satu sama lain dalam memahami kesalahan berbahasa. Menurut Ellis, 1997 mengungkapkan bahwa metode eklektik yang menggabungkan asas-asas behaviorisme dan kognitivisme dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kesalahan dalam fonologi. Kesalahan dalam fonologi yang teridentifikasi mencakup kesalahan dalam pengucapan suara serta kesalahan dalam penempatan tekanan pada kata-kata. Contoh kesalahan yang kerap terjadi adalah mengucapkan pada kata sekolah dan pada kata belajar. Kesalahan ini umumnya ditemukan pada siswa yang memiliki pengaruh kuat dari bahasa daerah. Kesalahan yang kedua itu ada kesalahan morfologi. Yang pertama itu contohnya seperti kesalahan penggunaan awalan. Pada kata menyayangi ditulis mensayangi. Lalu yang kedua itu ada kesalahan penggunaan akhiran, seperti kata dibersihkan ditulis dibersihi. Lalu yang ketiga itu ada kesalahan semantik. Contohnya itu pada kesalahan pilihan kata, penggunaan melihat dan memandang yang tidak tepat konteks. Contoh yang kedua itu ada kesalahan makna idiom. Buah tangan diartikan sebagai buah yang dibawa tangan. Lalu yang keempat itu ada kesalahan sintaksis. Yang pertama itu ada kesalahan urutan kata. Saya kemarin pergi ke sekolah, menjadi kemarin saya ke sekolah pergi. Lalu yang kedua itu ada kesalahan penggunaan preposisi. Contohnya di dalam kelas menjadi dalam kelas. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian siswa kelas 8 melakukan kesalahan dalam bahasa yang terbagi menjadi fonologi 15%, morfologi 35%, sintaksis 30%, dan semantik 20%. Dengan kesalahan morfologi menjadi yang paling sering terjadi dari sudut pandang perilaku. Kesalahan ini muncul karena kurangnya praktik, dukungan yang positif, dan pengaruh kebiasaan bahasa yang sudah ada sebelumnya. Di sisi lain, menurut teori kognitivisme, kesalahan ini menggambarkan tahap perkembangan kognitif, ketidakseimbangan dalam skema, dan proses aktif dalam membangun pengetahuan. Menggabungkan kedua perspektif ini menunjukkan bahwa pendekatan eklektik dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap serta metode pembelajaran yang lebih efektif untuk mengurangi kesalahan berbahasa. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.